sekolah serta teman-teman sejawat bahwa saya mengucapkan terima kasih dan minta bantuan untuk memperhatikan atau memberi dorongan kepada saya bahwa pagi hari ini saya akan memberikan presentasi untuk tugas PKB saya selama 3 bulan. Yang terakhir ini adalah rencana tindak lanjut. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu kreativitas dalam gerak senam irama yang saya singkat dengan Kreda Gesamir. Nah, di sini memenuhi proses pembelajaran yang berbasis kepada spot education model yang di sini saya mengambil judul kreativitas dalam gerak senam irama. Mengapa ibu-ibu, bapak-bapak saya mengambil judul itu? Karena saya bertujuan untuk yang pertama menciptakan suasana baru dalam pembelajaran BCOK yang dikemas dengan model yang bermakna dan mendorong partisipasi peserta didik dalam gerak senam irama. Kemudian yang berikutnya mengajarkan keberanian peserta didik sehingga memberikan kedisiplinan kepada mereka secara maksimal dengan memberikan suatu pilihan, suara pilihan dan kepemilikan pada keutamaan. Kemudian berikutnya, selain menciptakan suatu kearifan lokal, peserta didik juga diajak untuk bisa meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta mempunyai keberanian dalam memimpin senam di sekolah maupun di luar sekolah. Yang contohnya mungkin pada waktu kita mengadakan senam sehat, Jumat sehat, terus lomba-lomba pada hari-hari besar itu diterapkan di situ tujuan saya. Kemudian berikutnya melalui komunitas sekolah atau belajar sekolah ya, melakukan inovasi dan kolaborasi sesuai peran masing-masing dengan model pembelajaran yang diterapkan. Terus yang kemudian model pembelajaran yang memberikan peran serta didik untuk lebih mendapatkan teknik pembelajaran yang holistik dalam bidang olahraga baik segi sport dan entertainment dan sosial. Lanjut Pak. Tujuannya yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik mengambil peran dalam setiap aktivitas pembelajarannya yang selaras dalam kehidupan nyata untuk mempelajari keterampilan aturan permainan serta memahami tanggung jawab sosial sehingga peserta didik dapat menerapkan nilai sikap fair play dan kerja tim dan kemampuan analitis serta sikap positif. Pokoknya yang tentunya memberikan suatu pertanggungjawaban kepada siswa biar bisa mandiri, tampil mandiri, punya keberanian. Tujuan khususnya untuk melatih siswa bisa mandiri, punya keberanian yang maksimal untuk mengembangkan diri di sekolah maupun di masyarakat, yang kemudian meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan melalui senam irama dan meningkatkan kerjasama antar kelompok atau tim. Berikutnya, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan tersebut adalah pengembangan teknik. Capaiannya peserta didik dapat menciptakan atau membuat video senam irama. Langkah-langkahnya membentuk kelompok, merancang gerakan, dipandu dengan musik, dan kalau sudah terbentuk
video dikirim di YouTube kelas. Harapan saya seperti itu. Kemudian kolaborasi dengan dan kerjasama tim. Contohnya peserta didik dapat berkomunikasi dan kerjasama sebagai tim. Terus langkah-langkahnya latihan tim yang fokus pada kerjasama tim. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kerjasama antara peserta didik, guru dan karyawan. Terus belajar sama tim, contohnya adalah peserta didik memahami pentingnya kerjasama tim. Langkah-langkahnya pemberian informasi sesuai dengan etika olahraga, menekankan pentingnya menghormati anggota tim, jadi saling menghormati antara tim satu dan tim lainnya sehingga terbentuk kelompok tim yang kreativitasnya bagus. Kemudian pengenalan olahraga sebagai gaya hidup. Contohnya peserta didik menunjukkan minat yang berkelanjutan dalam berolahraga. Langkahnya mendorong partisipasi peserta didik agar bisa mandiri dan berani tampil dalam memimpin senam di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi ini contohnya, misalkan mungkin guru olahraganya tidak ada gitu, anak-anak bisa memimpin sendiri tanpa guru olahraga. Jadi itu tujuannya. Nah, sekarang struktur program, pengembangan program latihan. Program ini adalah berbentuk proyek. Saya memberikan tugas kepada anak-anak kelas 3 khususnya ibu-ibu, bapak-bapak, sehingga nanti yang pertama menjelaskan tentang senam irama dan dasar-dasarnya. Untuk apa yang dimaksud dengan senam irama, bagaimana melakukannya, terus bentuknya bagaimana, terus dasarnya langkah-langkah yang harus lakukan yang bagaimana. Kemudian yang kedua adalah membentuk kelompok. Yang ketiga, merancang gerakan dengan iringan musik. Dalam arti sudah penghalusan hampir selesai. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah membuat video senam yang pada intinya nanti kesimpulannya di YouTube, dikirim ke YouTube kelas. Target program ini dilaksanakan dengan target kelas 3 sehingga peserta didik dapat melakukan atau mempraktekkan sebagai instruktur senam di sekolah maupun di luar sekolah. Terus pengaturan program dan mitra. Ini latihan peserta didik dibimbing oleh guru olahraga, didampingi guru TIK dan peserta yang guru seni, karena kalau guru TIK kaitannya dengan pembuatan video nanti. Terus kalau guru seni nanti untuk model-model pembentukan pola-pola itu yang saya gandeng kita kerja saya. Kemudian rencana pelaksanaan dilaksanakan pada kegiatan lomba-lomba di sekolah dan pada waktu kita melaksanakan Jumat Sehat. Itu lanjut lagi. Aset yang dimiliki modal manusia adalah guru olahraga yang berpengalaman mampu mengorganisir dan mengelola senam irama atau yang paham dengan materi saya itu. Kemudian guru bidang studi lain yang dapat berkolaborasi yaitu tadi yang saya sudah sebutkan, yaitu guru TK dan guru seni. Kemudian kepala sekolah yang dapat mendukung kebijakan dan program peserta didik, bahkan yang dapat menjadi tutor sebaya, pelaksana kerja, wali murid dan fasilitator. Kemudian aset lapangan olahraga, gedung olahraga, set recorder. Modal lingkungan, udara yang bersih untuk latihan yang nyaman, pohon yang hijau. Kemudian modal finansial, dana bos dan komite sekolah. Kemudian yang terakhir rencana evaluasi Bapak Ibu. Observasi langsung yaitu mempraktekkan senam berirama berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk. Terciptanya video yang siap ditayangkan di YouTube kelas. Terus yang kedua adalah wawancara dengan peserta didik
Izin, mohon Bu Santi. Terima kasih waktunya Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi dan sekaligus ada sesuatu yang ingin saya tanyakan karena memang basic saya adalah bukan dari pendidikan olahraga, namun saya tertarik dengan adanya kreativitas atau adanya proyek untuk murid untuk mengkreasikan atau untuk melatih murid membuat proyek dalam topik semakin ramai tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu Dewi, dalam anak-anak melaksanakan proyek bersama kelompok itu untuk ketentuan gerakan, ketentuan musik itu apakah ada ketentuan prosedurnya, maksudnya yang pakem seperti itu, atau diberikan kebebasan memilih gerakan dan musik sesuka kelompok tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Santi atas pertanyaannya. Sebisa saya langsung menjawab. Tadi pas waktu coba diulang lagi Bu, yang pas waktu latihan itu di situ dijelaskan kalau pemberian tugas dibentuk kelompok tersebut sudah dijelaskan dulu dasar-dasar apa di dalam senam irama tersebut. Yang pertama harus ada 3 pakem yang harus diketahui dulu. Yang pertama adalah pemanasan, inti, dan pendinginan. Dalam arti kata ada kata lain low impact, high impact. Tuh. Maka dari itu anak-anak harus sudah dijelaskan itu yang tentang dasar-dasarnya. Nah, sehingga untuk musik itu nanti tergantung kepada siswa masing-masing yang berkolaborasi dengan guru seni atau TIK pada waktu pembuatan video. Mungkin itu jawaban saya Bu Santi. Terima kasih Bu Dewi atas penjelasannya. Iya. Ada lagi Ibu Bapak? Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Dea Stuti. Saya bertanya yang terkait dengan materi tadi ada kalimat sampai maka-maka dan hasil yang diharapkan untuk yang kedua yang terkait dengan kolaborasi dan kerjasama tim. Ini kan tugas proyek kelompok. Ada sebagai siswa itu yang dalam satu kelompok tidak aktif, anaknya pasif, tidak mau bertanya, mungkin termasuk anak yang berkebutuhan khusus ya. Nah, ini bagaimana cara mengatasi agar mereka bisa kerjasama dalam tim, anak yang susah untuk diajak kelompok. Terima kasih. Terima kasih Putri. Yang intinya di suatu kelompok itu ada siswa yang mungkin ada yang kekurangan gitu ya, maksud saya. Di sini saya sangat mudah untuk memberikan istilahnya masukan kepada anak tersebut. Saya suruh untuk mengikuti sebisanya gitu. Jadi saya tidak menekankan tidak harus bisa gitu. Jadi ya diberi masukan, Mbak, kalau memang Mbak bisanya ya pokoknya bisa mengikuti teman-temannya gitu saja. Ada bisa diterima Putri? Bisa. Izin Santi. Mohon maaf, izin menyela lagi, barangkali ini menyambut dari pertanyaan Ibu Yastuti yang sudah dijawab oleh Bu Siana Dewi. Untuk kerjasama dalam tim itu kalau saya punya pendapat Bu Dewi, itu barangkali kalau untuk anak yang berkebutuhan khusus, ya kita tidak berani ya memaksa untuk sama persis dengan temannya capaian yang harus dia dapatkan, dia harus kompetensi yang harus dicapai. Namun menurut saya begini, alangkah baiknya karena nanti proyeknya itu berupa video kemudian diunggah
mengunggah di YouTube, barangkali bisa berbagi tugas. Barangkali anak yang berkebutuhan khusus tersebut untuk terkendala dalam mengikuti gerakan mungkin barangkali diberikan tugas untuk editing videonya atau untuk editing musiknya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya Bu Santi. Barangkali nanti saya praktekkan seperti itu Bu, sebuah masukan yang bagus bagi saya dan merupakan salah satu usulan yang terbaik. Ini matur sembah nuwun Bu Santi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ya udah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin itu pemaparan saya dari yang sudah saya jelaskan dari tugas saya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.